Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba, Untuk kali ini saya akan masak tempe kering atau kering tempe yang membuat badan tidak bete. Ya, maksudnya tidak bete itu tidak malas, semangat, smart kerja, ya. Jadi otomatis tidak hanya tidur gitu, kemudian melakukan aktivitas dengan semangat, karena dengan makan ini, makanan kering tempe ini membuat badan segar, berkeringat, sehat, ya. Oke, Dimas Diajeng, kita akan masak kering tempe ini. Bahan-bahannya sebagai berikut ini ya, Dimas Diajeng. Saya tunjukkan satu persatu. Bahan utamanya ini kentang. Nah, ini ya Dimas Diajeng. Tadi beli setengah kilo di pasar. Kemudian tempe, ya. Nih, tempe bisa pakai tempe daun. Ini tempe plastik karena tadi di warung itu nggak ada tempe daunnya. Kemudian tempe plastik juga bisa, enak ini. Kemudian teri yang kering ya Dimas Diajeng. Boleh pakai teri ini, teri nasi juga boleh, enak semua. Kemudian kacang kulit ini ya, kacang kulit, kacang tanah. Kemudian cabai merah, ya, cabai merah. Bagi Dimas Diajeng yang tidak suka pedas, ini nanti bisa bijinya dibuang, ya. Kemudian dipotong tipis-tipis, serong, kemudian dimasak. Tapi dengan rangkaian yang sebanyak ini, cabai merah ini tidak pedas, ya, rasanya pas. Oke, Dimas Diajeng. Sedangkan pelengkap bumbu-bumbunya sebagai berikut: gula merah, ya, atau gula Jawa. Ini bisa diganti gula diabetes ya Dimas Diajeng, apabila yang memakan menderita diabetes. Kemudian dicampur gula pasir, ya, gula pasir. Bagi yang diabetes bisa diganti gula ini, ya, sasetan. Kemudian penyedap rasa. Kemudian bawang merah, bawang putih. Ini bawang merahnya 3 siung, 4 siung kecil. Kemudian bawang putihnya 5 siung. Ya, ini tak tunjukkan ya Dimas Diajeng. Kemudian ini daun jeruk, ya, sebagai penyedap. Kemudian ini lengkuas, bahasa Jawanya laos, ya. Kemudian ini ada jahe, ya, sedikit saja. Kemudian ini ada serai, ya, serai. Nanti ujungnya ini digeprek biar rasanya aromanya keluar. Kemudian ini terasi, ya, pakai 2 karena bahannya ini banyak. Kemudian ini asam jawa, ya, asam jawa. Kemudian ini daun salam, ya, sebagai penyedap juga. Harus komplit ya Dimas Diajeng untuk menambah rasanya biar tidak hambar. Ini harus komplit, ya. Oke, Dimas Diajeng, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakannya. Pertama kita kerjakan ini dulu aja ya, tempenya dulu ya. Kita buka ini, ya. Terus kemudian karena ini besar, itu kita potong jadi 2. Kita potong jadi 2 seperti ini Dimas Diajeng. Kita buangnya dulu, tangannya udah dicuci bersih ya Dimas Diajeng, jadi nggak usah pakai sarung tangan karena ribet, ya. Terus ini dibagi 2 biar nggak kepanjangan ya Dimas Diajeng, seperti ini dibelah 2. Soalnya nanti kalau kepanjangan malah patah, dibulak balik itu malah patah, ya, seperti ini. Kemudian
kemudian yang satunya juga buang dulu. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita potong tipis-tipis ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, Dimas Diajeng ya, sangat tipis gitu. Oke. Kalau sudah, kita selesaikan semuanya. Ya. Kita selesaikan semuanya nanti. Kemudian cara memotong cabai. Nah, ini kalau yang bagi yang tidak suka pedas ini, Dimas Diajeng, diambil garis tengahnya ini, kemudian diiris panjang sama pisau gini, kemudian nah bijinya ini dibuang, jadi dikeluarkan semua ya, atau diiris dulu juga boleh, kemudian nanti dipakai saringan itu, saringan yang rangkap 2 itu, kemudian digoyang-goyang gitu, nanti bijinya bisa turun ke bawah ya, itu juga bisa. Oke, Dimas Diajeng, jadi ini diiris seperti ini, tipis-tipis ya Dimas Diajeng, karena ini nanti bersifat kering. Jadi kalau nggak tipis itu nanti jadi kayak alot gitu loh, melempem. Bahasa Jawanya melempem. Nah, seperti ini kita kerjakan sampai selesai. Ya. Makanan ini nanti jadinya kering Dimas Diajeng, bisa awet 1 minggu lebih juga bisa. Ya, asalkan disimpan di toples ya, jangan dibiarkan di udara terbuka, disimpan di toples seperti ini Dimas Diajeng. Nah, seperti ini kuat ya selama 1 minggu ya, karena sifat makanan ini itu bisa tahan lama ya, jadi ini sebagai pelengkap makanan dengan bakmi goreng ataupun sayur bayam, ca kangkung gitu, enak Dimas Diajeng. Jadi ini ada rasa asin, manis, pedas, gurih. Nah, terus mantap sekali rasanya ya, dan nggak bakal bosan Dimas Diajeng ya, makanya dicoba nanti bisa komen di deskripsi di bawah di YouTube kami. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng. Oke, udah selesai, nanti kita selesai sampai habis ya yang ini. Kemudian untuk pengirisan ini, kemudian pengirisan kentang harus tipis ya Dimas Diajeng ya, harus tipis sekali. Ya, caranya begini. Nah, ini dibelah dulu, ini dibelah dulu 2 ya, belah 2 dulu. Nah, seperti ini biar nggak terlalu besar, seperti ini ya Dimas Diajeng. Terus kemudian ini kita belah lagi jadi 2 atau jadi 3 ya, jadi 3 biar nggak terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar malah patah, soalnya nanti dicampur dengan bumbu kan bolak-balik gitu. Nah seperti ini tipis ya. Nah, kalau sudah ya, jadi separuh dibagi 3 ya Dimas Diajeng ya, dibagi 3, kemudian ini dipotong tipis-tipis nih seperti ini. Panjang enggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Panjang enggak apa-apa. Malah tampilannya bagus. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Karena ini kentangnya besar, jadi agak panjang. Tapi kalau kentangnya kecil itu tidak terlalu panjang,
harus tipis ya, karena ini kan sifatnya kering Dimas Diajeng. Kalau nggak tipis nanti nggak bisa renyah, bahasa Jawanya kemeripik ya, nggak bisa kemeripik. Jadinya nanti disimpan lama juga nggak kuat. Nah seperti ini ya Dimas Diajeng. Saya contohkan sekali lagi seperti ini. Pokoknya harus tipis, panjang nggak apa-apa, tapi tipis ya, dan tidak terlalu lebar karena bercampur nanti dengan tempe dan juga kacang. Nah seperti ini Dimas Diajeng. Nah sudah semua ya. Nanti diselesaikan sampai habis. Kemudian kalau sudah gorengnya urut ya, gorengnya tempe dulu kalau sudah dipotongi, kemudian kentang, kemudian kacang, dan yang terakhir teri atau bahasa Jawanya gereh ya. Karena kalau ini lebih dulu nanti minyaknya hitam, menjadi hitam kotor ya. Jadi ini yang terakhir. Terus kemudian bawang merahnya juga sama bawang putihnya diiris tipis-tipis seperti ini. Nah seperti ini. Ini ya Dimas Diajeng ya. Tadi dibelah dulu biar nggak terlalu besar. Kemudian dipotong tipis seperti ini. Ya, selesai. Kemudian yang bawang merahnya, bawang putihnya seperti ini. Ini biar nggak terlalu lebar ya Dimas Diajeng ya. Ini dibelah jadi 3. Nah seperti ini kan tidak lebar. Kemudian baru diiris tipis-tipis. Soalnya apa? Biar nanti mencampur ke tempe, ke kentang, ke kacang, ke teri. Ya, jadi tidak lebar-lebar supaya bisa setiap Dimas Diajeng makan dalam 1 sendok ya katakanlah itu ada rasa bawangnya. Tapi kalau besar-besar ada yang terasa, ada yang enggak. Ya, karena sifatnya besar kan otomatis kan jumlah potongan irisannya ini kan sedikit. Tapi kalau kecil kayak gini kan kita kan bisa setiap yang kita makan dalam sendok itu kan ada bawang merah, bawang putihnya. Oke Dimas Diajeng, untuk pengirisan ini diselesaikan dulu, nanti kita lanjutkan ke dapur masak. Monggo. Tuh. Ini Dimas Diajeng yang sudah digoreng semuanya. Jadi ini bawahnya itu kacang, kemudian kentang yang tadi sudah digoreng, ini kentangnya, kemudian teri. Nah, tadi 4 macam ya. 4 macam sudah digoreng semua. Nah, sekarang kita menuju ke dapur untuk mencampur ini dengan gula Jawa dan bumbu-bumbunya, dan setelah itu sudah selesai, sudah jadi. Kalau sudah dingin dimasukkan di dalam toples. Mari kita menuju ke dapur pencampuran. Monggo. Loh, ini Dimas Diajeng tadi bumbu-bumbunya gula merah, kemudian cabai, terasi, asam Jawa, dan serta bumbu dapur sudah masuk semua ya. Lengkuas sama juga ini serai sudah masuk semua, daun salam ya. Nah seperti ini loh Dimas Diajeng. Jadi tidak seperti air yang menetes gitu, tapi sudah kental ya. Ini masih kurang kental sedikit sebenarnya. Nah seperti ini. Jadi membuat tempenya nanti tidak melempem. Nah seperti ini sudah susah untuk turun.
ya, seperti ini ya Dimas Diajeng. Terus kemudian kalau sudah ini sudah mengental Dimas Diajeng, sudah mengental, tidak seperti air ya. Jadi sudah bercampur jadi satu semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, baunya sudah harum sekali, bau bumbu dapur, kemudian juga bau cabai yang tadi sudah diracik semua. Kemudian ini yang tadi apa namanya, yang digoreng-goreng ini, kemudian dimasukkan ke dalam sini semua. Nah, terus kemudian segera diaduk. Nah, seperti ini. Jangan lupa terus segera diaduk seperti ini, supaya tidak lengket di bawah. Seperti ini sampai mencampur semua, sampai tercampur semua. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng. Ini kentangnya kelihatan, tempenya kelihatan, kacangnya juga, karena perpaduan atau kombinasi semuanya ini menjadikan makanan ini nano-nano ya, rasanya nano-nano. Jadi ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya ya, karena bumbu dapur tadi sudah membuat masakan ini harum sekali. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng. Ini kita aduk terus sampai nanti kalau sudah kering dimasukkan di dalam toples. Dicoba ya Dimas Diajeng.